Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Iparina, NIM 2020-143-230, kelas 5F, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Bimbingan dan Konseling Sekolah Dasar, dengan dosen pengampu Miss Endang Surtioni, Magister Pendidikan. Baiklah, di video ini saya akan mempresentasikan materi pertemuan ke-6, yaitu tentang bimbingan karir bagi anak sekolah dasar. Nah, yang pertama itu ada tahapan dan karakteristik perkembangan karir bagi peserta didik di sekolah dasar. Nah, yang pertama ada kesadaran diri. Kesadaran diri itu yaitu sadar akan diri sendiri, kebutuhan, kekuatan yang menuntut pengembangan dan pemahaman diri, dan identitas diri yang positif yang akan mempermudah karir yang efektif. Maksudnya itu peserta didik itu sadar akan dirinya, kemampuannya itu di mana, dan akan dikembangkan ke karir di kemudian, nunggu sampai dia besar nanti gitu. Nah, kemudian B, kesadaran pendidikan, yaitu siswa harus mengenal dan menyadari betapa pentingnya keterampilan dasar penguasaan isi pengetahuan. Maksudnya peserta itu harus tahu kalau pengetahuannya itu bisa nantinya akan dikembangkan dan akan memulai karirnya dengan mengembangkan pengetahuan tersebut. Kemudian kesadaran karir, yaitu harus diberitahu tentang pengembangan karir melalui pendidikan. Nah, maksudnya itu kita sebagai guru itu kita memberitahu, memang ya tidak semua itu karir itu dimulai dari pendidikan, tapi kebanyakan karir itu dimulai harus ada pendidikannya terlebih dahulu agar kita bisa masuk di dunia pekerjaan tersebut. Nah, kemudian kesadaran ekonomis, yaitu memahami hubungan ekonomis antara ekonomi, gaya hidup, dan pekerjaan. Maksudnya itu disesuaikan dengan gaya hidupnya nanti, jangan terlalu dipaksakan. Kemudian pengambilan keputusan, memahami bahwa sesuatunya melibatkan tindakan. Maksudnya di sini siswa itu berani mengambil keputusan untuk mengembangkan karir tersebut suatu saat nanti, maksudnya begitu. Kemudian kompetensi awal, yaitu mengembangkan kognitif yang diperlukan memasuki dunia karir. Maksudnya kan misalnya dia sudah tahu dia itu ahli di bidang matematika. Nah, dia tuh mengembangkan pendidikan matematika tersebut agar nantinya dia bisa menjadi guru matematika. Nah, kemudian apresiasi dan sikap, internalisasi karir yang memberikan kepuasan baik secara pribadi maupun sosial. Nah, kemudian 2, yaitu teknik bimbingan karir bagi peserta didik di sekolah dasar. Pertama itu terpadu dalam KBM, yaitu memungkinkan untuk mengingat pelaksanaan bimbingan di SD adalah guru. Guru hendaknya meneliti materi kurikulum yang dapat disisipi dengan bimbingan karir. Maksudnya guru itu bisa menyelipkan, bisa dengan menanyakan cita-cita nanti atau nunggu peserta didik itu besarnya ingin menjadi apa gitu. Kemudian paket bimbingan karir, yaitu yang dikemas dalam bentuk modul yang terdiri dari satu topik dan subtopik bahasan. Kemudian bacaan, dalam hal ini siswa disuruh untuk membaca riwayat orang-orang yang berhasil. Maksudnya siswa itu membaca misalnya ada seorang polisi sukses. Nah, kemudian siswa itu bisa membaca biografinya itu seperti apa, kenapa dia bisa berhasil gitu. Kemudian narasumber, mendatangkan narasumber ke sekolah untuk berdialog ke anak-anak. Nah, maksudnya sini kita sebagai guru kita mendatangkan orang narasumber yang berhasil itu untuk dia menceritakan tips-tips berhasilnya seperti itu. Kemudian pengamatan, mengajak siswa berjalan-jalan ke suatu tempat, kemudian menyuruh mengamati jenis-jenis pekerjaan yang ada. Kemudian ada ciri telah. Nah, 3, pelaksanaan bimbingan karir di sekolah dasar,
Ini mengenai waktu pelaksanaan bimbingan karir dapat diintegrasikan dengan jam-jam pelajaran yang sudah ada atau menyediakan khusus untuk bimbingan karir. Ataupun bisa juga guru dapat menyelipkan berbagai macam hal yang berkaitan dengan pekerjaan atau karir anak disesuaikan dengan waktu mendatang. Maksudnya di sini kan guru itu bisa memasukkan misalnya kan jam pelajaran. Nah, dia itu menjelaskan materi, kemudian bisa menyelipkan tentang bimbingan karir ini ke anak itu, ke siswa tersebut gitu. Kemudian tempat pelaksananya itu bisa di mana saja, misalnya di dalam kelas. Kita kan nanya cita-cita kamu nanti jadi apa nak, gitu kan. Kemudian di luar kelas mengajaknya jalan-jalan tadi, dan ataupun mengajak mereka ke tempat kerja sesuai dengan topik yang dibahas. Materi yang keempat yaitu contoh konkret bimbingan karir komprehensif, yaitu bisa dengan guru itu menceritakan kepada siswa, yaitu dengan menceritakan tokoh-tokoh yang yang sudah tervisualisasikan dengan baik. Bisa dengan menggunakan media gambar, berupa gambar atau video juga kita menceritakan, nah ini nak contoh orang yang berhasil dalam bimbingan karir tersebut. Nah, kemudian siswa itu bisa mempelajari tips-tips dari keberhasilan tokoh tersebut. Kan anak-anak itu kan, khususnya anak SD itu kan senang mendengar cerita. Nah, mungkin dia bisa tertarik dengan cerita tersebut. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.